Banyak orang tersinggung ketika keyakinannya dipertanyakan. Tapi masalahnya, kebenaran tidak pernah takut diuji dengan logika. Dalam diskusi kali ini, Edis TV membuka sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi ternyata begitu sulit dijawab secara jujur. Kalau sujud di depan patung disebut penyembahan, lalu kenapa sujud di depan Ka'bah tiba-tiba dianggap bukan penyembahan? Menariknya, lawan diskusi justru terjebak oleh jawabannya sendiri. Berkali-kali ia mengakui bahwa tindakan sujud, mengelilingi, mencium, dan mengkultuskan benda adalah bentuk penyembahan. Tetapi ketika objeknya diganti, logikanya langsung berubah. Dan disitulah Edis TV membongkar satu hal yang sering terjadi dalam debat agama. Manusia sering keras terhadap keyakinan orang lain, tetapi lunak terhadap praktik yang ia lakukan sendiri. Taslim, kenalan diri dulu bang. Abang Islam kah? Kristen kah? Islam. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang utarakan? Abang saya mau tanya bang, Tuhan abang itu apa? Yesus, Bapa atau Maria? Bukan Maria bang. Abang tak itu Tuhannya Rokok Kudus ya Maria. Abang itu apa? Yesus. Bang, abang tahu nggak tema yang barusan kita bahas? Coba abang perhatikan ini yang baju hitam bang. Menurut abang yang baju hitam ini nyembah apa bang? Maria. Oke, kalau patung Marianya saya tukar jadi Ka'bah, dia jadi nyembah apa? Ka'bah. Oke, berarti Anda setuju bahwasanya ini nyembah Maria, yang ini nyembah Ka'bah? Iya. Oke, jujur Anda jujur ini. Saya suka ini Anda jujur. Sebentar, Anda jujur. Baik, sebentar. Apakah Anda termasuk yang ini? Ya, saya Islam. Oke, berarti Anda menyembah Ka'bah? Kita menyembah kiblatnya orang Islam. Berat. Sulit. Bang, begini yang mau saya tanyakan kepada Anda itu sederhana. Begini bang, ada perbedaan menyembah sesuatu dengan menyembah sesuatu yang ada di situ. Saya kasih contoh ya bang, ini contoh. Kalau ada seorang raja duduk di tahta, lalu Anda menyembah begini, yang Anda sembah rajanya atau tahtanya? Rajanya. Nah, sekarang ada perbedaan nggak? Waktu Anda sujud kepada Ka'bah ini, apa yang Anda sembah di sini? Nggak ada bang. Berarti Ka'bahnya itu kan? Iya. Itu Ka'bah kita bantah sembah bang. Itu alat kiblat. Benar-benar ini Anda pemfitnah yang Bang, itu sudah jelas-jelas Anda menyembah Ka'bah. Kok masih Anda? Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri coba? Apa sebabnya Anda tipu diri Anda sendiri? Ini saya mau bertanya Pak Nur, itu Ka'bah bukan disembah. Bang, dengarkan saya ya. Ada perbedaan menyembah sesuatu itu atau sesuatu yang ada di contoh. Contoh bang, saya satu kali lagi saya kasih contoh. Pernah lihat ada seseorang menyembah rajanya? Banyak. Oke, banyak. Contoh, kalau Anda main ke Thailand, ada seorang raja Thailand, itu rakyatnya menyembah begitu. Kalau dia lewat itu rakyatnya sujud menyembah. Ya, kalau Anda main ke tempat-tempat kerajaan-kerajaan tertentu seperti itu. Nah, ketika sang raja duduk di singgasana kayak begini, kursi begini, duduk. Lalu orang menyembah. Yang disembah kursinya atau rajanya? Rajanya bang. Oke, saya setuju dengan itu. Setuju saya dengan itu. Baik. Nah, sekarang ketika ada orang sembah patungnya ini, apakah dia percaya ada sesuatu dalam patung tersebut? Ada. Oke, kalau yang ini karena Anda bukan seorang Katolik, Anda tidak boleh saya tanya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda yang ini, apakah ketika Anda sujud kepada Ka'bah ini, Anda percaya bahwa ada Allah di situ? Enggak ada bang. Nah, berarti Ka'bahnya yang disembah, betul? Nah itu, kenapa Anda tidak ngaku?
Susah bicara sama bang ini Ka'bah bukan disembah bang, bukan. Terus, oke, berarti ini patung tidak disembah. Ini patung anu Kristen kan? Sebentar. Anda bilang ini Ka'bah tidak disembah. Sekarang pertanyaan saya, ini patung disembah nggak? Disembah. Terus kenapa Anda maunya ini aja yang disembah, ini enggak? Padahal apa bedanya? Sama aja, betul nggak? Nih saya balik dulu badan saya, sebentar. Saya balik dulu badan saya. Itu Ka'bah. Bang, sebentar. Saya tanya sama Anda, yang baju hitam, sebentar bang, yang baju hitam sama yang baju putih, posisinya sama nggak? Ya sama Posisi menyembah, setuju? Ya. Hanya beda objeknya, betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Anda katakan yang baju hitam menyembah? Karena ini manusia yang dia sembah ini tuh. Oke, yang baju putih menyembah nggak? Menyembah juga. Oke, menyembah. Yang baju hitam menyembah apa? Ini bukan menyembah, ini sholat bang. Yang baju putih ini sholat. Iya dong, iya tapi itu aduh berat, culi. Bang, kenapa sih kita jadi seperti ini bang? Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa kita bang? Hidup itu ringkas bang kalau kita mau jujur. Berat sekali bang. Cuma apa salah pengertian itu Ka'bah bukan Salah disembah. pengertiannya di mana bang? Saya Dia kasih cuma kiblat. Bedakan bang, bedakan itu benda sama manusia. Ini yang baju hitam itu dia manusia tidak sembah. Oh, berarti kalau patung manusia berarti menyembah. Tapi kalau bukan patung manusia nggak menyembah. Iya bang, aduh. Ini Oke, apa? baik. Saya kasih gambar yang lain lah kalau begitu. Kita harus memainkan logika dia ya. Oke. Jadi kalau bentuk manusia berarti menyembah. Kalau bukan bentuk manusia Ini yang tidak baju menyembah. hitam ini bang, agama apa ini? Katolik atau apa? Katolik bang, yang baju hitam itu Katolik bang. Ya, terus yang baju putih itu Islam. Oke, betul nggak kira-kira? Apa agamanya apa? Islam, Kristen. Saya Kristen bang, saya pengikut Tuhan Yesus bang. Tuhanmu siapa? Saya mau ditanya bang. Tuhanmu itu siapa bang? Tuhan Yesus bang. Itu Yesus, Nabi. Kita ikuti Ya, juga. kalau Anda, kamu tahu Islam itu. ya tentu kita berbeda bang, beda kita Enggak, bang. kita Ya. Yesus, kita juga ikuti aturannya Yesus. Bohong bang, jangan bohong begitu. Jangan bohong begitu bang, abang bohong saja. Yes, Oke, Tuhan. baik, saya mau tampilkan kepada Anda sesuatu. Sebentar, saya mau tampilkan kepada Anda sesuatu ya. Saya balik dulu. Oke. Bang, abang lihat ini? Ya, Oke. Berarti ini ngapain ini bang menurut Anda? Buddha itu kayaknya bang. Ini aja dah ini. Menurut Anda ini ngapain? Menyembah bang. Oh, nyembah. Tadi kan kalau bentuk orang, kalau nggak bentuk orang jangan bang. Hah? Gimana? Ini menyembah pohon tuh. Iya, tadi Anda bilang asal rupanya bukan bentuk orang, bukan nyembah. Memanglah kalian ini, aduh, semua omongan itu kalian pegang sendiri. Bang, kalau misalnya puter-puter pohon, cium-cium pohon, terus sujud-sujud kepada pohon, namanya nyembah pohon, betul? Ya betul. Oke, kalau pohonnya dicabut diganti patung Maria, puter-puter, cium-cium, sujud-sujud, berarti nyembah patung Maria nggak? Ya menyembah. Oke, nah sekarang kalau kita cabut patung Marianya, kita ganti dengan batu hitam, masih sama nggak? Sama bang. Iya, kalau gitu kan jujur bang. Artinya semuanya melakukan pengkultusan penyembahan kepada benda itu, betul? Ya betul. Iya. Agama kan Gitu beda-beda. bang. Kalau seperti itu barulah kita jujur kepada diri kita sendiri. Nah sekarang saya mau kasih tahu bang. Nih saya balik dulu kamera saya bang ya. Saya ingin memberitahukan kepada Anda kebenaran bang. Kebenaran apa yang mau saya sampaikan bang? Begini, saya balik dulu kamera saya. Nih bang. Sebenarnya bang, kiblat yang sejati, ya, arah sujud yang sejati, kemudian representasi Tuhan yang sejati itu adalah Yesus, bang.
Jadi yang pantas. Ikut Tuhan Yesus juga bang, kalau Islam. Bohong, Anda bohong. Makanya bang, kalau kita, dengar bang, kalau kita yang benar itu bang, kiblatnya itu adalah Yesus bang. Dialah kebenaran yang sejati, dialah batu penjuru itu bang. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya memberitahukan kepada Anda ajaran yang benar. Jangan berkiblat kepada batu. Jangan mengkultuskan batu. Ya, seperti itu bang. Semoga, makanya begini bang. Saya mau memberitahukan kepada Anda kebenaran. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah batu penjuru. Ya kan? Jadi batu penjuru yang sejati, bang, itu bukan batu-batuan yang kayak di sana, di Arab sana, tidak. Tetapi itu berbicara mengenai penjuru. Tahu kan penjuru, bang? Penjuru itu artinya satu patok yang kepadanya seluruhnya itu harus berpusat gitu, bang. Nah, makanya, bang, sebagai manusia, kita harus mengikuti kebenaran yang sejati. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi semoga Anda, sebentar bang, semoga Anda mau meluangkan waktu untuk mencari dan mengenal siapakah Yesus, ya bang ya. Jadi ini adalah langkah awal. Ya, selama ini Anda masih belum ada yang memberitahukan kepada Anda kebenaran ini. Makanya Anda masih cium-cium batu, sujud-sujud sama batu. Udah tahu batu nggak bisa apa-apa, manusia. Ya bang ya, semoga Anda bertaubat, oke? Oke, sip. Oke. Oh iya, mantap. Baik, saya turunkan ya bang ya. Diskusi tadi sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada pembahasan filsafat rumit, tidak ada bahasa teologi tingkat tinggi. Yang dipakai Edis TV hanyalah satu hal, logika yang konsisten. Dan justru karena kesederhanaan itulah, lawan diskusi mulai kesulitan keluar dari jebakannya sendiri. Di awal, Edis TV menunjukkan gambar seseorang yang sedang bersujud di depan patung Maria. Ketika ditanya, lawan diskusi dengan cepat menjawab, itu menyembah Maria. Tetapi kemudian, Edis TV melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Ia hanya mengganti objeknya. Kalau patung Maria saya tukar jadi Ka'bah, berarti dia menyembah apa? Dan spontan dijawab, Ka'bah. Di titik itu sebenarnya, bom logika sudah meledak. Karena tanpa sadar, lawan diskusi telah mengakui bahwa tindakan fisik seperti sujud kepada suatu objek memang dipahami sebagai bentuk penyembahan kepada objek tersebut. Tetapi ketika Edis TV membalik pertanyaannya, berarti Anda menyembah Ka'bah. Mendadak jawabannya berubah total. Inilah yang disebut standar ganda. Ketika orang lain sujud kepada objek tertentu, langsung disebut penyembahan. Tetapi ketika dirinya sendiri melakukan tindakan yang sama, tiba-tiba istilahnya berubah menjadi hanya kiblat, hanya arah, atau hanya simbol. Padahal bentuk tindakannya tetap sama. Sujud, menghadap, mengelilingi, mencium, mengagungkan objek tertentu. Dan Edis TV dengan tenang membedah inkonsistensi itu satu demi satu. Ia kemudian memberikan analogi raja dan tingghasana. Analogi yang sangat sederhana tetapi menghancurkan argumen lawan diskusi. Ketika rakyat sujud di depan raja yang duduk di atas tahta, apakah yang disembah tahtanya atau rajanya? Jawabannya jelas, rajanya. Lalu Edis TV membawa logika itu kembali kepada Ka'bah. Kalau seseorang sujud ke arah Ka'bah, tetapi mengatakan Allah tidak berada di dalam Ka'bah, maka yang tersisa hanyalah bendanya. Dan disinilah lawan diskusi mulai panik, karena ia sadar logika itu sedang mengarah balik kepada praktiknya sendiri. Lucunya, berkali-kali ia mencoba menghindar dengan mengatakan, itu cuma kiblat. Tetapi Edis TV kembali menghantam. Kalau begitu, patung itu juga cuma simbol. Dan lawannya tidak mampu memberikan pembeda yang konsisten. Inilah kekuatan terbesar dari diskusi tadi. Edis TV tidak menyerang dengan emosi, tetapi dengan konsistensi logika. Ketika lawan diskusi berkata, kalau bentuk manusia, berarti penyembahan. Edis TV langsung menunjukkan contoh penyembahan pohon.
Dan lagi-lagi, lawannya terjebak oleh ucapannya sendiri. Karena ternyata, bukan bentuk manusianya yang menjadi inti persoalan, tetapi tindakan pengkultusan terhadap objek itu. Kalau orang memutari pohon, mencium pohon, sujud kepada pohon, semua orang sepakat itu penyembahan pohon. Kalau orang sujud di depan patung lalu menangis dan memohon, semua orang sepakat itu penyembahan patung. Tetapi ketika objeknya diganti menjadi Ka'bah, tiba-tiba banyak orang tidak mau memakai logika yang sama. Dan Edis TV berhasil menunjukkan bahwa manusia sering tidak objektif terhadap keyakinannya sendiri. Yang lebih menarik lagi, lawan diskusi beberapa kali tanpa sadar, justru mengakui semua poin Edis TV. Ketika ditanya, yang baju hitam dan baju putih posisinya sama tidak? Dijawab, sama. Posisi menyembah? Iya. Hanya beda objek? Iya. Di titik itu sebenarnya selesai. Karena inti diskusinya bukan siapa yang paling benar, tetapi apakah kita mau jujur terhadap tindakan kita sendiri atau tidak. Lalu Edis TV membawa pembahasan ke arah yang lebih dalam. Mengapa manusia begitu mudah mengkultuskan benda mati? Ini pertanyaan penting, karena sepanjang sejarah manusia, penyembahan berhala selalu dimulai dari simbol. Awalnya hanya dianggap lambang, awalnya hanya dianggap pengingat. Tetapi perlahan manusia mulai memberi penghormatan spiritual terhadap benda itu. Mulai dicium, mulai dikelilingi, mulai dianggap suci, mulai diperlakukan istimewa. Sampai akhirnya, manusia tidak sadar bahwa hatinya sudah melekat kepada simbol. Dan itulah yang ingin dibongkar Edis TV. Bahwa Tuhan tidak pernah meminta manusia mengkultuskan benda mati. Bukan batu, bukan patung, bukan simbol. Karena benda mati tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dan menurut Edis TV, pusat iman sejati bukanlah objek yang dicium, diputar, atau disujudkan. Pusat iman sejati adalah Tuhan yang hidup. Karena ketika manusia mulai lebih melekat kepada simbol daripada kepada Tuhan, disitulah penyimpangan mulai terjadi. Dan bagian paling keras dari diskusi tadi adalah ketika Edis TV mengatakan, selama ini Anda belum diberitahu kebenaran, makanya Anda masih cium-cium batu. Kalimat itu memang tajam. Tetapi di balik ketajamannya, ada pesan yang sedang ia dorong, bahwa manusia sering terlalu memuliakan simbol sampai lupa mencari Tuhan yang sebenarnya. Diskusi tadi akhirnya memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Banyak orang sebenarnya tidak marah karena logikanya salah, tetapi karena logika itu diarahkan kepada keyakinannya sendiri. Karena ketika praktik orang lain dibahas, mereka mudah menyebut berhala. Tetapi ketika praktiknya sendiri dipertanyakan, mereka mulai mencari istilah lain untuk membenarkannya. Dan disitulah Edis TV mencoba mengajak semua orang untuk kembali berpikir jujur. Kalau sebuah tindakan dianggap penyembahan ketika dilakukan orang lain, maka gunakan standar yang sama kepada diri sendiri. Jangan punya dua timbangan, keras kepada orang lain, tetapi lunak kepada diri sendiri. Diskusi tadi bukan sekedar debat agama. Ini adalah tamparan keras terhadap standar ganda dalam cara manusia melihat keyakinannya sendiri. Banyak orang berani menunjuk penyembahan pada agama lain, tetapi marah ketika praktiknya sendiri diuji dengan logika yang sama. Edis TV mencoba menyampaikan satu pesan penting. Tuhan tidak pernah meminta manusia mengkultuskan benda mati. Bukan batu, bukan patung, bukan simbol. Karena benda mati tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dan menurut Edis TV, pusat iman sejati bukanlah objek yang dicium, diputar, atau disujudkan. Pusat iman sejati adalah Tuhan yang hidup. Karena ketika manusia mulai lebih melekat kepada simbol daripada kepada Tuhan, disitulah penyimpangan mulai terjadi.